depan akan mempresentasikan dengan judul perkawinan di Kalimantan. Kami dari kelompok 4 yang menggunakan pertama Arya Yogi Pramana dan saya dari selanjutnya perkawinan di Kalimantan bagi menjadi 4 adat. Yang pertama adat Dayak, yang kedua Baduy, ketiga adat Banjar, yang keempat adat Kutai. Untuk perkawinan menurut adat Dayak, saya akan jelaskan. Banyak para ahli mengklasifikasi kelompok masyarakat Dayak menjadi 7 kelompok besar, yaitu ada Dayak Darat atau Kalimantan, yang kedua Iban atau Dayak Laut, 3 Murut, yang keempat yang kelima Apokayan, yang keenam Ngaju, dan yang terakhir Odanung. Saya akan mengambil pernikahan adat Dayak Kalimantan. Tahapan pernikahan adat Dayak Kalimantan ini terdiri dari bicara atau juru bicara nikah, terus barawas atau meminang, baku memasak atau musyawarah keluarga, kata atau tunangan. Selanjutnya ada pajak atau mencari kayu bakar, dilaksanakan kurang lebih 3 hari sebelum pesta. Selanjutnya ada batama atau bersanding, terus makan nasi tanung atau meralam kehidupan pengantin, Adab sajian atau pengukuhan idola mempelai, nasihat bicara, ngadabus bantan atau sesajen pengantin, macah pirik atau pembagian adat untuk keluarga, tiang kalang parimantan, barang pindah. Kemudian setelah sah menjadi suami istri, maka pihak keluarga akan mengadakan balalang atau pantangan khusus untuk kedua mempelai selama 3 hari. Setelah itu 3 hari, maka akan diadakan upacara buka lalal dengan alat peraganya. Selanjutnya pernikahan pernikahan adat Dayak Iban yang bisa disebut dengan melah pinang. Menuju melah pinang diawali dengan proses lamaran. Biasanya keluarga mengundang keluarga dekat atau tokoh masyarakat seperti patih atau temenggung atau kepala adat serta orang yang dianggap tua pada belah pihak, keluarga calon mempelai perempuan dan laki-laki. Jika perempuan yang dilamar setuju atau mau menjadi istri, maka kedua pihak keluarga besar ini akan mengadakan pesta kecil-kecilan langsung malam itu juga. Jadinya perempuan akan dibawa pulang atau sesuai kesepakatan, apakah langsung tinggal dengan suaminya atau menunggu nikah adat. Apabila perempuan langsung dibawa pulang, pihak laki-laki acara melah pinangnya tidak langsung dibicarakan atau diberikan keputusan tanggal nikah adatnya. Inilah yang disebut dengan nikah adat sengkelan tikai.
Atau artinya sama dengan Pinang namun beda cara suasananya saja. Malah Pinang dilakukan oleh dilamar tidak langsung dibawa pulang, tinggal satu rumah bersama suami sebelum nikah adat dan nikah agama. Sedangkan nikah sengkelan tikai ketika dilamar langsung dibawa pulang. Nah, pernikahan Dayak Ngaju ini, pernikahan adat Dayak Ngaju ini dibagi tahapan. Yang pertama, Haku Bangau, terus Mamanggul, Majamisek, Mananggar Janji atau Mukut Rapintua. Haku Bangau dalam masyarakat umum sering disebut dengan lamaran dengan berbagai syarat uang pengumbang dan disetujui kedua belah keluarga. Dalam Haku Bangau terlebih dahulu calon pengantin laki-laki memberikan duit pangumbang sebagai simbol dan pesan bahwa ada seorang laki-laki yang ingin mempersunting atau meminang seorang istri. Apabila lamaran diterima, pihak laki-laki memberikan uang kepada pihak melalui perantara atau yang disebut dengan luang atau perantara. Selanjutnya Mamanggul. Dalam tahap Mamanggul ini atau bisa disebut dengan panggul ini terjadi kesepakatan atau perjanjian adat yang disaksikan oleh keluarga dan pemangku adatnya. Atau Mamuku memberikan sebuah isyarat dan tanda bahwa bila mana seorang perempuan yang sudah dipanggul oleh seorang laki-laki itu artinya sudah ada yang memiliki. Selanjutnya Majamisek atau bisa disebut pertunangan. Dalam tahap ini terdapat beberapa perjanjian yang mengikat dalam sebuah perjanjian adat yang dipimpin oleh mantir adat secara tertulis. Pertunangan yang dilakukan akan menjadi kuat dan mengapa harus ada surat perjanjian adat yang berisi larangan dan seruan yang boleh dilakukan oleh kedua belah pihak laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perjanjian adat yang mempunyai konsekuensi hukum, baik hukum formal maupun hukum adat setempat, yaitu hukum adat Dayak Ngaju, dengan ditentukannya suatu syarat denda oleh pihak mana yang membatalkan atau mencoreng dalam artian ada kata maka pihak yang membuat dan melanggar perjanjian akan dikenakan sanksi adat. Selanjutnya Managi. Penanggal janji ini adalah penegasan waktu dan tempat pelaksanaan perkawinan, di mana di dalam acara menanggal janji ini pihak orang tua dari pihak perempuan datang mengunjungi ke rumah pihak laki-laki guna menanggal janji serta untuk menagih rapintua. Tentang tanggapan tersebut, maka orang tua pihak laki-laki akan menyerahkan segala biaya kepada orang tua pihak perempuan untuk biaya panginan jandau atau biaya makan untuk resepsi, serta biaya belikan tempat tidur pengantin sesuai dengan jumlah yang disepakati saat Majamisek. Nah, ini untuk pernikahan adat. Tahapan pernikahan adat Baduy atau rukun hirup terdapat 4. Pertama, pencarian jodoh, upacara lamaran atau penentuan mahar, upacara perkawinan, yang terakhir waktu perkawinan. Pencarian jodoh bagi masyarakat suku Baduy, urusan perjodohan ini masih menjadi urusan orang tua. Perjodohan dilalui acara lalamar,
dalam masa pacaran bisa melakukan pertemuan-pertemuan, tapi seperti orang yang saling tidak mengenal. Istilahnya acuh tapi butuh. Berbicara hanya melalui mata, walaupun gejolak perasaannya luar biasa. Karena ada rasa takut, malu, rikuh, mengungkap terus terang di samping adat menganggap tabu. Selanjutnya, lamaran dan penentuan mahar. Lamaran ini terdiri dari 3 tahap. Lamaran pertama, pada tahap ini orang tua pihak laki-laki datang ke pihak perempuan pada waktu sore hari ketika anak mereka masih di ladang. Pihak laki-laki dalam tahap pertama lamaran ini membawa sirih pinang sebagai tanda untuk melamar. Apabila lamarannya diterima, maka pihak laki-laki datang menemui Jaro Tangtu untuk membicarakan penentuan waktu, meliputi hari, tanggal, dan bulan untuk proses lamaran kedua. Lamaran kedua, bila maksud lamaran pihak pria diterima oleh orang tua pihak wanita, maka 8 bulan kemudian keluarga pihak pria dengan membawa calon pengantin pria mendatangi rumah calon istrinya. Pada lamaran tahap kedua ini biasanya dilakukan cara penyeruhan atau bahasa lain tukar cincin. Pada acara lamaran kedua ini juga kembali dibicarakan terkait dengan waktu perkawinan. Selanjutnya lamaran ketiga. Pada sesi lamaran ketiga ini, pihak laki-laki kembali mendatangi pihak perempuannya dengan maksud menegaskan keinginannya untuk menjodohkan anaknya. Pada proses lamaran ketiga ini, biasanya pihak laki-laki membawa seserahan berupa seperangkat kebutuhan dapur atau alat-alat dapur, termasuk beras. Upacara perkawinan. Antara peristiwa meminang dan perkawinan tidak tentu jangka waktunya, karena hal itu tergantung kesiapan kedua pihak orang tua calon mempelai, terutama pihak laki-laki. Tenggang waktu itu kadang-kadang sampai 1 tahun. Setelah acara lamaran selesai, kawin adat ala tradisi Baduy pun dilakukan. Proses perkawinan Baduy biasanya dilakukan sampai 3 hari. Pada hari yang pertama, biasanya diisi dengan acara persiapan pra-perkawinan dengan menyiapkan segala kebutuhan pesta perkawinan. Selanjutnya, perkawinan. Entah. Gimana berarti, Mas? Syariatnya. Dulu, Mas, waktu perkawinan dulu, Mas. Waktu perkawinan dulu. Saya kira tak wajah. Sing rekod deh. Waktu perkawinan secara umum dan menyeluruh acara pelaksanaan perkawinan suku Baduy sama dan seragam, baik tentang penetapan waktu, tata caranya, dan tahapan proses ritualnya, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi serta hal-hal yang menjadi pantangan atau larangan. Demikian untuk pernikahan adat Dayak dan Baduy. Lanjut adat perkawinan suku Banjar.
tradisi yang dilaksanakan dalam upacara adat perkawinan suku Banjar. Tradisi tersebut dibagi kepada 3 tahap, yaitu pranikah, prosesi nikah, dan pasca nikah. Pranikah terdiri dari upacara peminangan atau bapara. Yang kedua, pemingkitan atau pengantin perempuan. Yang kedua, nikah, yaitu prosesi akad nikah. Yang ketiga, pasca nikah. Ada upacara mandi pengantin, upacara batama atau katamulanan. Yang terakhir adalah acara resepsi perkawinan. Pranikah, acara peminangan, bapara. Upacara peminangan yang biasa disebut oleh suku Banjar dengan bapara dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu keluarga laki-laki datang ke rumah pihak pengantin perempuan yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk dari keluarga pihak laki-laki dengan maksud ingin menanyakan si mempelai perempuan sudah ada yang punya atau melamar atau belum. Tahap kedua, jika lamaran diterima, maka kedua belah pihak, yakni keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan, merundingkan beberapa jujuran atau hantaran yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Tahap ketiga, yaitu mengantar uang jujuran serta menentukan waktu acara perkawinan dan resepsi. Yang kedua, pemingkitan pengantin perempuan. Setelah mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak, kapan waktu perkawinan dilaksanakan, maka seminggu sebelum dilaksanakannya resepsi, si pengantin perempuan dipingit dahulu. Yang mana di dalam pemingkitan tersebut dilaksanakan beberapa tradisi atau upacara untuk menghias pengantin perempuan yang dilakukan oleh pihak tersebut. Pranikah, pemingitan pengantin perempuan. Upacara pemingitan tersebut diantaranya baktok atau berdurur dengan ciri-ciri kapur. Yang kedua, betimung. Biasanya dilaksanakan malam kedua sebelum dilaksanakannya nikah. Yang ketiga, mencukur alis. Nikah, prosesi akad nikah. Acara akad nikah merupakan sentral dari semua rangkaian kegiatan upacara perkawinan. Sebab sah atau tidaknya perkawinan dua mempelai ditentukan oleh upacara ini. Upacara akad nikah harus sesuai dengan syariat Islam dan merupakan barometer budaya Islam yang diterapkan dalam sistem budaya di mana dia berada. Pasca nikah. Upacara mandi pengantin. Upacara mandi pengantin memandikan calon pengantin yang terkait dengan niat membersihkan diri agar menjadi bersih dan suci lahir dan batin. Tujuan dari upacara mandi pengantin ini untuk mensucikan secara jasmani dan rohani pada hari berikutnya calon mempelai akan melaksanakan salah satu tugas suci dalam hidup dunia, yaitu menjalin mahaliga atau perkawinan. Yang kedua, upacara batakat atau khatamul Quran. Upacara ini membaca ayat-ayat mempelai pengantin. Yang terakhir adalah acara resepsi perkawinan. Upacara ini merupakan acara dari semua rangkaian upacara adat perkawinan Banjar.
pada hari resepsi ini pengantin laki-laki dan wanitanya disandingkan di tempat pelaminan dengan disaksikan oleh para tamu yang ada. Lanjut upacara pernikahan suku Kutai. Yang pertama upacara bepacar. Pacar terbuat dari bahan daun pacar yang sudah dibentuk bulat seperti kelereng. Kemudian dengan suatu upacara pada ujung jari telunjuk dan jari manis masing-masing mempelai. Dalam upacara ini pacar dari mempelai pria dan wanita makan dalam wadah tradisional, kemudian dipertemukan dan diarahkan ke tempat mempelai masing-masing. Yang kedua upacara mendi. Dalam upacara ini dimandikan atau disiram dengan air bunga dan mayang. Bagi mempelai wanita dilaksanakan oleh para wanita sesepuh keluarga. Untuk pria dilaksanakan oleh para pria sesepuh keluarga. Ini merupakan upacara pertama dan mengawali segala rangkaian upacara pernikahan Kutai. Yang ketiga, upacara bealis. Yaitu kedua mempelai dan menjadi pakaian sakai dan didudukan di atas tilam atau kasur dengan segala kelengkapan untuk upacara bealis ini. Makna upacara bealis adalah untuk mendapat berkah dari orang tua dan hal-hal baik kehidupan keluarga kelak. Yang keempat, upacara naik pengantin. Upacara naik merupakan ucapan adat perkawinan Kutai. Kedua mempelai pakaian sama yang terdiri dari mengarah pengantin pria yang dihadiri oleh para pengapit, pembawa sunahan dan akan seperti diramaikan oleh barisan pesanan. Yang kedua, sampai di tempat kediaman pengantin wanita mengucapkan salawat dilamburi beras kuning sebagai rasa syukur menerima kedatangan pengantin pria. Yang selanjutnya upacara kita. Dalam upacara ini dua mempelai berhadapan saling menukar kembang, saling menyuapi sirih, kemudian dikurung dalam kain lainnya. Setelah kedua pengantin bersanding, kemudian diadakan upacara menghitung antara kedua mempelai. Yang terakhir upacara naik mantuha. Upacara ini merupakan upacara penutup dari seluruh upacara pernikahan Kutai. Kedua mempelai mengenakan kutai setengah yang merupakan perpaduan dari pakaian sema dan kustik. Kedua mempelai diantar orang tua dan disebut dengan upacara atas cuek batu tebal, memotong daun nipah, diganggang tembok pusaka dan menariknya hingga lepas. Upacara naik sendiri mempunyai makna rasa patuh dan orang tua serta doa restu. Yang kedua sebagai tanda mempelai sudah siap melepaskan diri mengarungi bahtera kehidupan.
Yang ketiga, rasa syukur semua pihak bahwa hajat untuk melaksanakan perkawinan sudah selesai. Kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Roy Prasewan, nomor induk mahasiswa 2112217-812. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulannya adalah perjanjian perkawinan merupakan kenyataan yang penting yang terus dilaksanakan oleh masyarakat adat. Setiap perkawinan adat yang dilaksanakan diawali dengan pertemuan antar kedua keluarga, dilanjutkan dengan pertunangan atau lamaran, dan selanjutnya membahas tentang penentuan hari pernikahan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Dilanjutkan resepsi pernikahan atau syukuran yang digelar untuk perayaan upacara selamatan atas pernikahan yang telah dilakukan.